Serkom. Jadi tadi praktek. Jadi lagi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, balik ya. 5, ya 2 kali 5, 2 kali. Kadang depan begini. Kadang-kadang kan terakhir dibulat. Jadi ini hanya bonus yang terakhir. Tambahkan. Kenapa jempol aja begini enggak? Dibuat seragam, Bu. Kenapa jempol aja? Tadi kan sudah begini. Pas gini, Bapak ini. Tadi udah Berarti jempolnya jempolnya aja berarti. Iya. Kalau yang kiri itu kuku itu ya? Kuku ya. Ujung. Kemarin kan waktu disampaikan di online kan ada titik merah-merah. Merah-merah kan? Ya. Nah itu merah. Itu kan online. Di sana juga masih kesimpan tuh. Oh, iya, masih. Ya kan materinya ada Ya, diberikan. masih. Jadi suka kelewat. Makanya kalau nanti Julea nggak boleh pakai macam-macam. Polos. Karena tadi di sela-sela. Kaki dicopot. Ya, terima kasih Pak Dwi Daya. Oh, halo. Hah? Lagi? Satu ya. Mengasah pisau. Hah? Mengasah Oh, mengasah pisau. Ya. Sekarang kita memasuki praktek mengasah pisau. Ya, nah kayaknya yang ditunggu-tunggu nih. Karena pisau bagi juru sembelih halal adalah ibarat Istri kedua. istri kedua. Betul. Ingat ya Pak ya kata-kata itu ya. Yang satu istrinya boleh, istrinya 3 dari keempat. Ya. Jadi apa namanya? Kita lihat dulu itunya ya, videonya. Contoh tangannya ya, Pak. Alat ini. Awalnya ini, Pak. Suaranya hilang. Sambungkan. Diulang lagi. Jadi ada suaranya gimana? Iya, suka hilang suaranya ya. Kok hilangnya? Iya, bisa diperhatikan. Jadi mengasah pisau itu seluruh mata pisau terkena, ya, dari pangkal sampai ujung harus terkena. Ada sekitar 5 derajat, jadi tidak menempel di batunya. Mengasah pisau itu batunya ada grade-grade-nya. Jadi ada yang kasar dulu, kemudian yang lebih halus lagi, lebih halus lagi, lebih halus lagi. Kami ada beberapa grade, nanti bisa diperhatikan. Diperhatikan memegang steel, ibu jari itu ada tempatnya, jadi harus seperti itu. Kemudian sekitar 45 derajat memegang steelnya. Yang bergerak adalah pisaunya, ya. Yang bergerak pisaunya dan seluruh permukaan terkena. Fungsinya buat apa? Steel ini apa? Untuk bertajam? Bukan, tapi untuk mata pisau, ya, dan juga untuk membuang bur yang ada di pisau. Ya. Ya. Siapa yang ingin praktek mengasah pisau? Kita cuma sebetulnya, nah ini Pak, kita punya ini ya, grade-grade daripada keharusan batu. Sudah ada punya ya, bapak-bapak semuanya? Dari Biasa. yang Pak Yudi, Pak Yudi mana Pak Yudi? Pak Yudi, yang kemarin kan? Jagain hadir sekarang. Pak Yudi nggak hadir? Yang kemarin kayaknya ini kan itu. Oh, belum
belum ada loh. Belum ada ya? Asian, ayo. Yang biasa mengasah. Ya, ini ada biar kehalusan daripada batu asah. Ya. Ini yang biasa. Oh, masak asah ya? Nah. Master asah. Jadi mengasah pisau secara SKKN itu diharapkan untuk di tempat datar, ya. Kemudian di tempat yang kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Jadi kita pada posisi ada posisi kuda-kuda karena memang yang kita asah adalah benda tajam. Itu terkait dengan K3 juga. Yang halus saja ya, kalau udah tajam kan. Nah ini katakan pisau, katakan batu asah. Pak, sebaiknya dari sini. Ini mengganggu dulu. Mari dulu. Oh, belum. Batunya belum banyak. Oh iya ini. Gambarnya ke sana ini. Iya. Usah dicoba. Gambarnya keluar di sana. Oh, sampai satu ini. Karena kalau nanti diperdirikan, Iya. ketutup dari Iya ketutup, oh iya betul. Shooting gitu ya. Biasa mengasah berapa hari? Satu pisau? satu pisau biasanya bisa sampai 3 jam. Atau 3 jam? Iya. Pak siapa? Zen. Pak Zen ya? Iya. Oh Pak Zen, cerita kalau mengasah pisau tuh satu pisau itu bisa 3 jam. Ya, benar kan? Istri kedua ya 3 jam. Sehari Pak ya? Ya. Untuk teknik mengasah pisau, seperti yang diperhatikan di video tadi, ada yang bergeraknya mundur, ada yang maju. Nah, itu sebenarnya tergantung selera dan kebiasaan kita. Kalau kita biasa maju, nanti lebih konsisten maju. Tapi kalau biasa mundur, lebih konsisten mundur. Karena di dalam mengasah pisau, ketika kita gerak sedikit nanti akan tidak rata hasilnya. Jadi kalau dari pangkal yang ujung dekat gagang berarti ini mulai dari atas. Nah, kena semua. Ganti sebaliknya. Nah, teknik ini juga berbeda-beda. Kalau saya biasanya ganti kanan dan kiri. Ada yang memang nggak bisa pakai kiri, jadi kanan terus. Habis gini, kemudian Dibalik. balik. Nah, Pakaiannya ya. kalau jenis batu, kalau pengalaman saya loh ya, itu ada beberapa yang tidak cocok pakai air, harus pakai minyak. Ada yang nggak cocok pakai minyak, harus pakai air. Kalau kemarin ada rekomendasi dari teman-teman justru malah pakai minyak tanah. Jadi memang pakemnya sendiri-sendiri lah. Yang jelas asanya harus selalu rata, semuanya kena. Kalau saya biasa kanan kiri main, tangan kanan tangan kiri main. Kalau maju ya tinggal dibalik. Iya. Iya, pada prinsipnya tadi seluruh permukaan terasah. Terasah. Kemudian jumlah nih ya Pak ya, jumlah mengasahnya jangan sampai misalnya sebelah kanan 4, sebelah ini 10. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi Hasil, bilah kanan pisaunya kiri. ya, kanan kirinya. Rata kemiringannya kanan kiri sudutnya.
Iya. Jadi prinsipnya kalau di SKKN itu tidak dijelaskan atau diatur terkait dengan apa yang digunakan gitu ya. Tapi prinsipnya adalah tajam. Ya, pada prinsipnya tajam. Ada yang memakai, kalau yang di Tapteng itu dia memakai minyak lentik, minyak kelapa ya. Ya, itu katanya bagus gitu ya. Selain itu dia juga pakai diasah dengan kulit. Kulit apa, Pak? Punya pengalaman terkait itu. Kalau untuk kulit ada yang dari sapi, ada yang dari domba, ada yang dari kuda. Nah, kalau pengalaman saya yang paling halus itu malah kuda. Oh, kuda. Iya. Nah, ini juga jadi ketika itu kan untuk finishing kulit itu. Nanti juga selera. Kalau yang seleranya nanti hasil asahannya ini halus, berarti pakai yang lebih halus. Kalau ada yang seneng nanti ketika nyembelih ada gregesnya, nah itu pakai yang agak kasar. Dan kulit itu sebenarnya untuk terakhir menghilangkan bur itu tadi. Karena ketika pakai sharpening, stick ini kadang masih ada burnya. Jadi membersihkan terakhir pakai kulit itu. Kemudian rata-rata kalau setil yang kita beli pabrikan udah jadi kayak Victorinox, FD, itu rata-rata ujungnya bermagnet ya. Nah, rata-rata ada magnetnya. Nah, fungsi magnet itu adalah ketika bur itu keluar dari bilah, dari pisau, bur itu agar menempel di sharpeningnya. Jadi setelah selesai di sharpening, bur agar menempel di setilnya ini. Tapi ya tetap, karena rata-rata biasanya yang ada magnetnya cuma di ujung atas, bawah itu jarang nih sampai bawah. Iya. Bawah tadi bisa juga. Tadi kan gini. Iya. Nah, cuma kan kalau untuk sharpening, kalau rata-rata kita lihat kan seperti ini. Kalau lebih aman, nanti untuk teman-teman ya, kalau pengen lebih aman, cari tekan meja. Kalau takut tangannya kena. Nah, mungkin ini kalau yang ibu-ibu ya, kan ya nggak seperti yang udah sering pegang ini lah. Lebih aman seperti ini. Prinsipnya sama, semuanya kena, semua mata bilah kena. Dan sama seperti memakai batu. Jumlahnya harus sama. Ketika kanan 20, kiri juga 20. Prinsipnya sama seperti batu. Ini sebenarnya ada penekanan nggak, Mas? Itu ada kekuatan nih, tekan gitu nggak? Apa cuma asal gesek gitu? Kalau saya nggak terlalu menekan, nah, jadi biasa saja. Tapi ya nanti kalau teman-teman lihat yang biasanya di Facebook itu Bang Aan Tagor itu kan sampai ditekan gitu ya. Kalau Bang Aan Tagor. Tergantung selera ya. Tergantung selera sih. Kayak mengasah ini kan ibaratnya seni kalau saya. Iya, Jadi seni. nggak pakem, nggak harus maju, nggak harus mundur. Iya. Ya. Yang penting hasilnya. tajam memang dan tadi ya merata. Ya. Kalau sebelah kanan 5 kali, kiri juga 5 kali. Jadi SKKN tidak harus pakai air, pakai minyak, pakai minyak tanah, enggak. Tapi yang penting tadi ya prinsipnya dia tajam merata ya. Iya, gimana Pak? Pak tadi kan yang di video kan kayaknya tangan kirinya hanya takut apa jauh dari pesonya, itu standarnya yang mana Bu? Kan kalau masih tadi tangan kiri megang pesonya gitu. Waktu asal. Oh, waktu atau gini ya? Ya. Nah gini. Nah ini juga selera. Pak. Oh tadi gini ya? Sini nih, Pak. Dibandingkan video tadi loh, Mas. Ya, Iya. jadi gini tadi ya. Oh gini ya? Nah kalau ini biasanya cuma untuk penekanan Pak. Jadi kan tekanannya lebih kalau gini. Ya. Nah
Ini dia tekanannya lebih dapat. Kalau gini tekanannya kan lebih dapat. Cuma biasanya kalau untuk di ini kan pisau sudah tajam ini Pak. Ya. Nah, finishing kan pakai batu yang halus. Ya. Itu justru tanpa penekanan. Dan untuk konsisten lebih enaknya jari kita yang satunya megang di bilahnya, di punggung bilahnya, karena dia akan lebih konsisten ya. Kemiringannya kan konsisten. Kalau gini kita kan, nah, nggak konsisten kan kalau gini. Nah. Beda ketika ini ditahan. Insya Allah sudutnya akan lebih konsisten ketika ditahan. Cuma memang lebih amannya tadi memang tidak Ya. dipegang seperti ini sih. Kalau ini secara Keamanan. ini dicontohkannya kenapa videonya itu ditekan, Ya. ininya ditekan karena memang tadi K3-nya. Nah itu maksudnya nanti yang kalau dalam kompetensi itu Nah, yang ditanyakan yang itu di kompetensi. Nanti yang itu. Iya. Iya. Ya. Ya. Ya, yang video itu. Ya, nanti yang kami masihkan dulu. Ya. Kita belajar softnya. Ya. Ya, oke. Kalau K3 ya Pak, ini kalau saya mau ngeyel ya ibaratnya. Kiri kan kita bisa pakai ini. Oh. Nah, ketika mau bang. misalkan. Iya. Ya mau nggak kalau ininya yang penting sebenarnya prinsipnya K3-nya diperhatikan. Gitu. Terus uji ketajaman pisau Pak. Nah, tidak ya. Untuk uji ketajaman pisau biasanya kalau secara SKN ini memakai kertas HVS 80 gram ya. K3. Soalnya pengalaman jempol ini pernah hilang. Tumbuh lagi nih Pak. Tumbuh lagi. Oh, Lagi ya. Alhamdulillah Pak ya. Berarti udah ngalami K3, pentingnya K3. Betul. Terus hilang. Iya, kukunya hilang. Nah, Iya. Iya, ini rata ya. Jadi ininya rata. iya. Nah ini kalau misalkan tidak tajam ininya berdiri-diri. Ya. Ini kan miring. Ya sama. Oh iya. Bekasnya hilang masih. Jadi pengalaman mengajarkan Bapak harus hati-hati ya. Pengalaman korban. Korban, iya. Iya, itu seperti itu. Seni-seninya memang akhirnya tadi ya mengasah pisau itu ada seni bagi orang sendiri gitu ya. Pengennya seperti apa enaknya, tapi tadi fisiknya ya. Pak Zainal ngasah pisau 3 jam. Yang ditakteng itu 2 hari Pak. Untuk bisa dia baru bisa pede menyembelih itu 2 hari. Jadi macam-macam tergantung seni tadi apakah mau ada kres apa enggak gitu ya. Jadi urutannya dari yang kasar ya, dari yang kasar. Kalau seandainya tumpul maka pakai batu yang kasar. Baru yang ke halus karena ada grade-nya. Ini ada grade 12, grade 16 gitu ya. Jadi kita pakai grade yang paling halus, grade 16. Jadi urutannya gini Bu. Ini di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini Ada tip lain? ini grade di atas 1000 yang biasanya di material mudah kita dapat ya. Iya. Ini di atas 1000 antara 400 sampai 800. Kemudian ini karena ini batu alam sebenarnya ini nggak ada pakemnya atau sudah dites di lab. Ini Iya. grade berapa sih? Ini Iya. alam semua ini. Ini cuma perkiraan rata-rata Halus-halusnya. yang pada pakai sih. Ini grade 1000, ini 3000, ini sekitar 5000 6000. Nanti kalau teman-teman pakai yang resmi buatan pabrik bukan dari alam, itu nanti grade-nya memang terukur, sudah diuji lab. Cuma ya harganya mungkin Ya, berkali-kali lipatnya yang ini. Ya. Bapak Ibu ada yang ingin nyoba mengasah pisau? Karena ini besok Disini dulu Pak, biar nanti kami ada praktek penyembelihan ya.
Jadi bisa nyiapkan pisaunya sendiri. Kalau mau menyembelih kambing, ada mau menyembelih unggas, silakan. Ya, silakan. Kalau ya Berarti pada prinsipnya kita harus punya 4 batu asap ya. Nah, Itu tergantung kondisi pisau. Oh iya, iya. Tidak Pak, tidak. Yang tadi sebenarnya kan mengasah yang penting tajam. Ya ini itu untuk apa namanya tadi ada mau halus sekali banget, mau yang bagaimana. Tapi tingkat ketajaman itu ternyata batu sangat menentukan. Cuman dengan apa namanya batu asah yang dengan pengasahan yang lama gitu dengan teknik yang tadi disampaikan sebenarnya sudah yang penting adalah uji ketajamannya. Ketika memang dia sudah tajam dengan ukuran tadi bahwa ketika di kertas itu lurus maka itu sudah layak untuk menyembelih. Jadi tidak harus dengan 4 grade seperti ini. Tapi karena memang seni, akhirnya jatuhnya ke seni. Ya. Intinya ditekankan ke ketajaman aja. Tajam. iya, aja. Jadi kemungkinan paling aman pakai yang paling halus ya Bu ya? Untuk ngasah yang paling halus ya? Kalau sudah dalam bentuk jadi kalau nggak ada pusaka kasar. Oh iya, jadi urutannya memang dari yang kasar dulu ketika memang pisaunya nggak pernah dipakai atau merasa tumpul, dari kasar dulu ke halus gitu, baru nanti ke steel atau saperning tadi. Ya. Makanya bapak-bapak ya ibu memelihara pisau itu jangan udah misalkan nyembelih udah nggak ada asal enggak, dia harus dipelihara, dirawat. Iya, makanya istri kedua tuh dirawat karena harus dipakai. Ini kan juga perkara. Oh iya, kurang bagus ya. Saya belum pernah menemui setel ini yang Tanpa stainless. Ya, belum pernah menemukan. Sampai punya FD yang harga 2 juta itu juga kalau nggak dirawat perkara. Nah, itu sekarang Iya. itu tuh ngasih tuh. Apa Bu? Cara aman ngasih pisau ke kita. Oh iya, yang mau mengasah pisau, jadi saya diingatkan bahwa pengasahan pisau itu dilakukan sebelum kita memakai APD. Jadi jangan pakai APD terus mengasah. Jadi APD maksudnya yang siap untuk menyembelih. Iya. Jadi memang disiapkan untuk sebelum melakukan penyembelihan. Jadi alatnya sudah siap untuk disembelih. Jadi kita udah sembelih, udah masuk ke dalam sarung. Gitu. Baru kita pakai APD. Ya. Nanti Bu, bentar. Mungkin masih dari pengalaman. Mohon ukuran grade batu asap disebut cetak. Coba. Ya. Oh iya. Untuk Biasa dari sini. grade batu asah sendiri ya Pak, 1000 gitu. kalau saya, pengalaman saya, kalau pisau itu sudah benar-benar tumpul, itu saya biasanya langsung pakai batu yang grade 400. Yang mana? Yang ini. Nah, ini. Nah, 400 itu nanti kan untuk beveling Pak, untuk membentuk mata bilah dulu. Yang tadinya mungkin gumpal-gumpal atau sudutnya itu kalau disorot di matanya ini disorot di lampu masih ada yang kelihatan. Kalau tersorot mengkilap berarti di titik itu kurang, asalnya kurang rata. Tapi kalau sudah kok dilihat hitam semua di mata bilahnya berarti itu sudah rata mata bilahnya. Itu kalau memang ada yang belum rata atau ada chipping gumpal-gumpal itu kita pakai yang paling kasar dulu. Nanti kalau teman-teman menemui mungkin ada yang grade 240 itu juga ada. Tapi saya biasanya langsung ke 400, jarang pakai 240. Nah, itu nanti baru naik ke 800, 1000 sampai nanti hasil akhirnya itu selera kita. Mau selesai di 2000 atau sampai ke 6000. Nah, ada yang seneng cukup di 2000. Ada yang seneng halus hasilnya, berarti dinaikkan sampai ke grade 6000 atau 7000. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan terkait dengan mengasah pisau lagi? Cukup ya? Mungkin ada yang latihan ya Bu? Oh iya, latihan ini. Latih mengasah. Ada satu lagi loh, bapak-bapak. Yang ke depan satu lagi.
Bapak kesini. Yang mau berniat serkom. Semua nih. Ya, ya. Ya gantian yang maju maksudnya. Iya. Aduh lupa ya. Sekarang Bapak coba ngasih pisau ke Kak Zen. Kayak gimana caranya? Waktu itu sudah dicontohkan belum? Biar aja, pokoknya biar aja. Kayak seperti apa? Ngasih pisaunya. Nah, ya tadi gimana? Coba lagi. Gimana? Betul apa tidak? Kalau ngasih pisau. Diulang, Pak, coba. Coba perhatikan. Ngasih pisau. Ngasih pisau. Perhatikan. Bapak siapa? Pak. Pak Sukardi mau ngasih pisau ke Pak Zainal. Kita perhatikan. Ini sebelum dapat ilmu nih. Nah, saya juga belum tahu. Gimana tadi ngasihnya? Gagangnya Terbalik kok menurut saya. Ah, Ini juga pengalaman terbalik menurut saya. Yang inginnya keluar, Nah, ya? yang inginnya Matanya- keluar, matanya keluar, apa ya bilangnya? matanya keluar Ayo. diarahkan ke untuk mengamankan diri. balik keluar. Nah, Kayak tadi cuma Tadi gitu. sama itu. Kan aman dari kita juga. Tapi nggak aman dan sama dia. Tapi nggak aman sama dia. Ya. Ya. Jadi, ya. Tadi, jadi kalau ngasih pisau jangan ininya ya. Iya. Ya. Jadi sebetulnya ngasihnya ke sini Pak. ya. Ke kita ininya. Ya. Ini. Jadi tidak ke orang lain. Gitu. Iya. Ya. Betul, Bu. Terus megang pisau. Megang pisau gimana? Pegang pisau coba Pak dulu. Bukan mau nyembelih nih, mau nyembelih. Pada penyembelihan berikutnya Pada penyuluhan berikutnya. sambil menunggu mau Jadi jangan apa namanya? Ini tapi mau disembelih. Pegang begini. Nah, Sembunyikan belakang. sembunyikan ke belakang gimana? Sembunyinya? iya. Ya, betul. Coba. Ya. Bukan lupa. Ya. Ininya tadi. Kadang gitu. Ya, coba kayak begini. Begini ya. Jadi yang tajamnya itu Dalam. ya bukan ke orang lain. jadi korban dulu. Nah itu makanya kita sebagai juleha harus pakai APD. Kalau ada apa-apa kita juga terlindungi. Tapi jangan sampai kita terlindungi orang lain nggak terlindungi gitu ya, karena kita salah memberikan cara penyampaiannya. Silakan bapak-bapak, mungkin ada yang Pak Zainal mau itu? ikut itu masak masak? pisau. Silakan. Bapak-bapak juga boleh, yang lain mau masak pisau. Iya udah Yang diasah. belum boleh. Jadi pakai yang halus saja ya. Pakai yang halus Halus saja. aja, karena jangan Sudah diasah. Ya. Karena sudah diasah, pakai yang halus saja. Ini pakai itu bisa kali. Bu, Yang halus. yang halus. Yang halus saja. Kita pakai mau Itu yang anu Pak, yang coba. Ini sekitar 5.000 6.000. Kalau perkiraan loh. Ya. lembut sekali ya. Iya. Coba aja. Karena udah halus. Ini yang biasa ya ini ya. Yang biasa dijual Yang- itu ya. Itu yang kasar. Ini yang spesialis dijual. Jadi nah. Ini di atas 5.000. Di atas 5.000 ya Pak. Saya malah nggak hafal itu. Jadi jangan begini. Tapi itu perkiraan, nggak ada. Nggak ada di ya, lab, nggak ada ya. Saya jual yang 5.000 itu. Oh Bapak jualan juga? Iya. Oh. Jadi jangan begini. Material, Bu. Ya, harus biasa. Cuman alam ini cuma perkiraan. Oh, kasar ini ya tadi. Ya. Kasar. Oh, Kasar tadi ini. kasar ini. Iya. Yang halus itu lebih halus ya. Iya. Makin banyak ribuannya itu makin halus ya tadi. Iya. Semakin tinggi Mau masak? ribuannya, Ya, semakin halus ya. semakin halus. Biasa masak pisau nggak Pak? Mumpung ada ahlinya nih. Iya. Udah Saya biasa. juga ahli. Oh ahli. Kamu standar sini dulu Pak, standar sini kan gini deh. Standar sini dulu. Ya. Kalau yang betul sudah bisa langsung pakai. Ini menekan Nah. agak menekan apa Pak proses seperti ini tadi? Ini kalau seperti bapak ini, tapi nggak ada tekanan dikit ini ya. nanti Silakan. Ada kuna. batunya Luka. nggak rata. Nggak rata. Jadi dari ujung sampai ke ujung. Oh, baru baca.
agak miring. Ada ininya maling. Oh, ada Dan itunya. ini lebih tinggi masalahnya. Iya. Kalau gini Pak, ini Pak. Iya. Nanti gini. Ini dihapuskan. Oh, sampai habis Nah. ujungnya sih. Kalau tadi cuma di tengah gini, tajam juga Pak. Cuman baterainya nanti jadi cekung. Kalau Kan lebih amannya nggak ada ini, jadi bisa. Ini karena nggak bisa membantu sama sepitan ininya itu. ini loh. Ini kurang panjang, batunya kurang panjang. Ganjel. Powernya tadi gimana Mas? Powernya apa harus? Nah, Santai, kalau boleh. untuk beveling biasanya saya pakai popper. Ya. Power. Ya, kalau untuk beveling Lihat, pakai popper. itu berapa derajat itu kira-kira tadi? 5 derajat? 5 ya? 5. Iya. Jarak Nah, Bapak mau tangannya kiri kanan. dari Ini Pak ya? Nah, itu selera kalau Iya, bawah. Ntar kalau udah lancar ini cepet bisa ya Pak? Bisa Mbak. Berapa lama itu, Pak? Iya, Gantian, jumlahnya. udah Yang penting sebaliknya. jumlahnya. ya, Gini Mas. Ya, kanan aja. Kan gini. Kalau biasa kanan ya. Ini kan juga bisa. Kalau kanan, kan ini ke kanan jalan. Berarti dibalik. Dibalik Dari pisaunya. sini. Nah, Dari sini ditarik ke depan. Nah, nah gitu. Nah, Jumlahnya sama. nah. Taruh dari ujung. Wah, Ini karena ini nggak nyampe ya, ini ganggu sebenarnya. agak ganggu ya. Atau cuma mau di itu, ini mau diangkat aja. Ya, nggak usah pakai ini. Ya, ya udah. Nah, udah, nggak usah pakai itu ya. Oh iya, oke. pakai tempat. Nah, gini aja. Ini 6.000 dia dari tulisannya. Ya. 6.000 ya. Aman ya. ini dari sini Mas ya. Ganggu, ganggu. Jadi kan belakang. Ke belakang, diratakan ke batunya. Ke bawah. Bawah, bawah. Nah, itu kan cuma ujung depan. Oh iya. Ke bawah, Pak. Nah, gitu. Terus Gantian. Iya. ini. Ya. Loh, ora kena Tarik. ini. Ini Mas ya. Apa ya? Bener ya? Jadi ini. Harus sama, Pak. Mas kan bisa. Iya Mas ya. Iya. Ada kawatnya. Makannya anu ya. Ya, ya kawannya itu Pak. Terus baliknya Kalau balik. Ya, enggak sih, enggak terlalu ini. Kalau gas kan nggak terlalu kuat ya. Tapi ya kawannya itu. Urusan pemotong pakai ini. Mesin pemotong apa? Ini ya. Sama ya. itu Mas. Posisi ini kan ada yang apa matanya kan tipis, ada yang melebar. Itu kalau jadi langsung menipis. Agak lebar dengan yang pendek itu fungsinya apa? Ini di depan aja Pak, Bagus sini. mana? Itu nanti kalau dipelajari lebih lama nanti pisau itu banyak seninya. Enggak anu Pak. Tapi nanti Boleh. Nanti ada yang cuma satu sisi. Jadi rasanya cuma satu sisi. Sini rata. Pisau-pisau Jepang itu rata-rata gitu. Oh, ngiri, harus ngiri. Berarti jam gini ya. Sini aja, ya, 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 gitu. Nah, Ya gini ya, Bu ya. Kita cuma sini doang. ya, gitu. Oh iya. Karena ini kita- sudah di bawah. Itu rata-rata Positif. Karena ini Iya, betul Pak, betul gitu. Betul, gini ya? Iya. dari ujung sini lah. dari sini. Ragu-raguan tuh ya, pergerakannya yang betul. balik kan ragu-ragu ya. Ya karena belum dia Dia kan terbiasa. Dua kali ini. Oke, Pak. itu saya patuhi. Saya Iya Pak Dwi. Ininya harus lurus ya. Apa? Ini harus lurus ya. Lurus. Ya, Ya, kalau rata. makanya ininya di datar. Kalau begini mungkin bisa. kadang-kadang ininya kan cekung lama-lama. Oh, karena Bapak begini kali. Oh, enggak tahu. Kalau dulu memang enggak ada. Iris. Iya. Sikut. Ya itu nggak rata, itu pasti nanti cekung Pak kalau gitu. Batunya pasti cekung. Itu kan ini karena pengalaman lama. Gitu. Nah, iya. Satu ini. Nah, itu nanti depannya juga nggak tajam Pak. Itu pakai APD nanti ditekan aja ya lebih ini Enak ya. gini juga malah enak gini ya. Iya.
Ya, gitu juga bisa. Nah, malah yang tadi. Iya, tripak APD aja ya berarti. Nah, itu kan biasa maju lah. Kalau yang dicontoh tadi kan ada mundur. Ada mundur. Nah, ada yang maju. Maju itu dari ujung. Nah, rata-rata yang pada luas itu ini memang ya. Maju. Ya. Rata maju. Tinggal balik ya, balik maju ya, maju terus ya. Maju terus. Seperti balik. Tadi kan kita maju. Iya. Balasnya ini sing balik. Jadi tangannya tetap kanan. Tetap sama. Ayo balik pisaunya aja. Tetap sama, misalnya yang dibalik. Oh, pada aku mau Mas, sing tangan mau ya mirip. Sama, Pak. Nah, ini kan nyuruh. Iya. Ini kan jadi narik. Ini. Tapi kan sama. Maksudnya bukan dari ujung gini, Pak. Ah. Enggak, maksudnya gini loh. Iya. Maksudnya ininya kan arahnya kan gini. Iya. Nah. Iya. Jadi bukan malah gini. Nah, nek gini, Pak. Nek gini nanti cekung hasilnya batunya. Harus gini. Dari sini seret sampai ke depan. Kalau jenengan cuma gini, nanti cekung. Makanya kalau online itu saya lihat kayaknya waduh susah masuk ke jam 8 9 ya. Sampai siang juga nggak muncul. Iya. Videonya nyala. Siapa itu? Videonya nyala tapi nggak ada ya, Bu. Disambi-sambi. Ya, kita lanjut untuk yang perobohan ya. Ya sampai ini gede iki. Ada dua metode barley ya. Jadi dikalungkan di leher kemudian disilangkan di dada. Ini yang kedua, ini tentang rope squeeze. Prinsip perobohan adalah bagaimana kita bisa merobohkan hewan yang akan disembelih dengan nyaman atau sejahtera gitu ya. Prinsip kesejahteraan hewan. Dengan diameter 1,5 cm, tali dibagi menjadi dua bagian. Satu, tali utama dengan panjang sekitar 15 meter digunakan untuk merobohkan hewan. Tali yang disiapkan 15 meter dengan diameter 1,5. Masing-masing 2,5 meter sampai dengan 3 meter. Kedua ujung tali, baik pada tali utama yang nggak bisa masuk yang besar. Oh ya. harus difiksasi agar tali tidak terurai dan mudah saat digunakan. Selanjutnya, tali pengikat kaki dibuat dalam bentuk simpul tomful. Dengan simpul ini, Simpul kedua kaki tomful. depan dan kedua kaki belakang masing-masing akan terikat menjadi satu. Setelah persiapan tali selesai, mari Untuk kita tali mulai simpul menggunakan tomful satu itu dibutuhkan panjang 3 meter 2 ya. Untuk kaki depan dan kaki belakang. Letakkan tali di atas punggung hewan secara simetris dengan posisi bagian tengah tali tepat berada di atas pundak sapi. Kedua ujung tali kemudian dilewatkan di antara kedua kaki depan dengan menilang di bagian sternum atau dada. Selanjutnya, masing-masing ujung tali diangkat pada kedua sisi badan dan disilangkan pada bagian atas punggung. Kemudian, tali diturunkan kembali dan dimasukkan pada bagian dalam di antara kedua kaki belakang dan sebaliknya. Jika kedua ujung tali ditarik, sapi akan roboh. Arah roboh sapi dapat disesuaikan dengan keinginan operator. Jika sapi diinginkan roboh ke sebelah kanan, maka kepala harus diarahkan ke sebelah kiri. Demikian sebaliknya. Setelah sapi roboh, lakukan peningkatan kaki sapi dengan menggunakan tali pengikat yang telah dibuat simpul tomful. Masukkan ujung-ujung kaki. Kemudian eratkan simpul dengan menarik kedua ujung tali secara berbarengan sehingga kaki akan terikat erat. Selanjutnya, kedua ujung tali pengikat kaki depan dilewatkan di antara kaki depan dan kaki belakang, lalu kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu.
Pertama, buatlah lingkaran sekitar leher sapi dengan menggunakan simpul kuku-kuku dengan posisi titik simpul diletakkan sedikit di bawah leher bagian atas. Metode Barley dan rock squeeze ini cocok untuk hewan-hewan yang terbiasa berinteraksi dengan manusia. Kemudian, buatlah ikatan nafsu tepat di belakang pundak sapi. Selanjutnya, ujung tali dipindahkan lagi ke sisi yang berlawanan hingga membentuk lingkaran kedua di bagian belakang badan sapi. Jika tali tersebut ditarik, maka sapi akan roboh. Bila sapi ini dirobohkan di sebelah kiri, maka simpul atau ikatan mati harus berada di sebelah kanan dan posisi kepala diarahkan ke kanan. Demikian pula sebaliknya. Setelah sapi roboh, lakukan pengikatan kaki sapi dengan menggunakan tali pengikat yang telah dibuat simpul tongful. Masukkan ujung-ujung kaki, kemudian eratkan simpul dengan menarik kedua ujung tali secara berbarengan sehingga kaki akan terikat erat. Selanjutnya, kedua ujung tali pengikat kaki depan dilewatkan di antara kedua kaki depan dan kaki belakang, lalu kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu. Ya, Bapak-bapak, kita praktek hari ini pakai boneka sapi, ya. Kemudian bikin tali tongful, ya, untuk kaki-kaki, kupu-kupu, ya, rock squeeze sama barley, ya, ada 4, ya. Gimana kita coba? Coba Bu. Ada yang mau nyoba? Yang sudah biasa? Yang sudah biasa? Siapa? Mau nyoba? Silakan. Ya, praktekkan, coba kita sambil lihat. Tadi kan sudah ada. Nah, jadi kalau mau perempuan, jangan lupa siapkan dulu tali tongful. Jadi untuk kaki, ya, supaya tadi kalau jatuh setelah rebah langsung itu diikat, Pak. Khawatir nanti kalau nggak diikat kakinya dia begini lagi lepas. Nah, jadi harus pakai 3 meteran. Ya, 3 meter 2. tongful, ya. Ada ini kita ajarin. Ada lagi yang mau pegang? Ini ada yang belum, Pak? Siapa? Ada yang belum? Siapa nih? Coba. Tongful. Ajarin dulu. Habis ya? Apa majelisnya itu dibuat biar bisa lihat. Oh, lingkar ya? Melingkar ya? Oh iya. Gimana jadi baiknya gimana? Ada mau dorong panitia malah. Gimana? Mas, angkat. Angkat. Ayo. Ya. Video. Ya. Dokumentasi dulu. Ya, jadi Pelan-pelan dulu, Mas. Lurus. Ya, ada yang depan, ada yang belakang. Ya. Jadi ada yang bikin depan, ada yang di belakang. Beda ya. Belangkar. Balik simpul belangkar. Ya. Kemudian Di sini. terus sudah masukkan sini. Tarik. Dan jadi coba maaf Ibu tangannya coba kiri kanan. Nah, ini kaki dan kaki. Oke Mas, saya masukin ini. Ini ya, kaki kita sudah terbentuk Pak. Jadi begitu jatuh langsung kakinya. Kalau nggak begini Pak, khawatir sekali lepas kaki berdiri lagi. Nah, kan ada dua ya, kiri kanan ya. Depan dikasih, lalu belakang bukan dikasih, lalu ini dicek. Ya, sudah aman.
Skillnya wes. Iya. Ini. Satunya di belakang. Cuma tinggal praktis ke sini. Yang pertama tadi. Ini kan gini. Ini ada yang ini di belakang dan depan. Yang pertama. Yang pertama. Oh, yang hilang. Barli ya. Barli di sini. Masuk ke sini. Nah, ini sama ini. Ini pramuka simpul belakang kan gitu. Ini tarik. Ini ya Bu ya. Ini Barley. Sampai ini gemuk ya? Sampai ini gemuk. Ya kayak sing ngaleni ya. Karang beri. Apakah yang di sini harus apa tadi tali apa kan? Yang ketika rope squeeze yang narik sini yang penting ditali atau harus sama? Harus dia tidak mengikat ke sini. Kan kadang-kadang ada tali yang ini ya. Ininya di masukkan ke sini. Di atas. Enggak ngikat ke sini. Oh, jadi longgar ini ya? Iya. Longgar dan enggak nyekek. Enggak nyekek. Naik ke atas. Masuk sini. Di sebelah kiri ya nanti. Ya. Longgarnya ke kanan. Lurunya ke kiri. Ini ke kiri. Kalau kiri ke kanan kan biasa. Ini tetap nanti ke kiri robohnya. Dari bawah. Nah, yang kupu-kupu tadi. oh iya ini robot di sini. Iya, yang di sini. Jadi nggak boleh. Ini robot ke kanan kan. Ini sini kupu-kupu ini apa depannya? Kupu-kupu. Iya, depannya ini. Oh, bukan kupu-kupu. Tadi kan katanya kupu-kupu. Oh iya. Oh tadi itu saya nih, Barley kan nggak pakai langsung dua itu. Tak padukan dengan tali pramuka ini simpulnya apa gitu? Bahasanya ya, gini Pak. Ini kan. Jadi ini bentuknya kalau saya tuh begini, tinggal gini aja, bentuk pakai D, gini, huruf D.